Oke, saudara, kita akan sebentar lagi kita akan masuk. Pak Esra akan mimpin dalam doa, tapi sebelum itu untuk menganukan suasana, mendinginkan suasana, saya akan coba putarkan satu lagu. Nah ya, satu lagu dari Michael Bublé. Nah, saudara-saudara, selamat datang di Pasar Online. Sekarang giliran sekarang ini Pak Esra untuk dapat menyapa jemaat, mendoakan kami semua. Apa sih, kenapa kita juga, tolong direview pasarnya online ini, kenapa kok ada pasar online? Silakan Pak Esra. Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita baca satu firman Tuhan ngomong gini, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah Bapak Ibu, ini sebenarnya saya cuma ingin menegaskan sekaligus mengingatkan kita ulang, itulah nilai-nilai yang kita yakini bersama. Dan sebenarnya itu juga tindakan yang kita lakukan bersama-sama sampai sekarang ini. Jadi kalau mengingat misalnya review Basar yang lalu begitu ya, itu juga adalah bentuk bagaimana kita itu kepingin bertolong-tolongan menanggung beban. Orang Indonesia kan bilang gini, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah, ini kira-kira nilai yang sebenarnya kita yakini dan juga kita lakukan bersama. Demikian pula juga Basar kali ini. Bapak Ibu, ini sebenarnya sebuah rekor ya, karena ini bulan keluarga yang bukan hanya bulan. Sejak September, Oktober, November sampai Desember ini rekor gitu ya. Sebuah keyakinan bahwa kita terus perlu bertolong-tolongan satu dengan yang lain, menanggung beban kita. Bapak Ibu, saya juga ingin mengapresiasi yang pertama-tama itu untuk para peserta ya. Saya bersyukur sekali gitu, saya menjumpai begitu banyak para peserta itu yang mau berbagi. Jadi ketika beli itu bukan hanya untuk diri sendiri, ternyata dibagiin. Wah, saya bersyukur. Kemudian saya juga menemukan kemurahan hati yang sangat besar dari para peserta. Kemarin lelang itu kami menjumpai sebuah kenyataan yang di luar dugaan. Biasanya kalau orang lelang kan berebutan satu dengan yang lain, tapi kita itu justru saling bersatu, kemudian saling menguatkan satu dengan yang lain, sehingga amal kita atau donasi kita itu yang diarahkan untuk gereja itu bisa tambah banyak gitu. Wah, ini sebuah bentuk kemurahan hati yang sangat besar. Saya mengapresiasi sekali untuk kesetiaan para peserta mengikuti sampai selesai begitu. Bahkan sampai tanggal ini, sampai tanggal 12 begitu. Kemudian untuk para pelapak juga apresiasi sekali. Kenapa? Karena mereka juga ternyata berbagi. Pertama-tama berbagi gift. Bapak Ibu kalau dapat kita kuis-kuis itu dari para pelapak. Wah, kita sangat apresiasi sekali. Juga memberikan harga-harga yang promo. Bukan, tidak semua para pelapak itu berlebihan. Kadang-kadang juga dalam kondisi yang butuh, tapi mereka tetap mau berbagi dengan kita. Tetapi yang terlebih yang perlu diapresiasi adalah perjuangan mereka, Bapak Ibu. Para pelapak ini terus berjuang. Saya kira kita tuh semangat sekali ya, ngasih semangat para pelapak yang semangat gitu, wah seneng banget gitu. Kemudian saya juga mau apresiasi juga untuk para kurir. Bapak Ibu, kemarin saya dapat hadiah tahu. Juga ini saya juga mau apresiasi sekali mewakili majelis jemaat selaku satu dari beberapa konvokator kepada panitia. Persiapannya mepet Bapak Ibu. Kita itu baru mulai itu Agustus akhir, kemudian tapi jangka waktunya durasinya sampai Desember. Sesuatu yang luar biasa begitulah. Ya, tapi ini sekali lagi ini saya ingin cuma menegaskan, mengingatkan lagi kita bahwa inilah kita saling bertolong-tolongan menanggung beban. Itu yang sebenarnya telah ditunjukkan oleh Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian. Jadi malam ini sebelum kita mulai, saya cuma kepingin ngomong gini, saling bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Yang sudah baik, lanjutkan. Gitu ya. Kita berdoa yuk. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau sudah memberkati kami
memberkati kami pertama-tama dengan kehadiran saudara seiman, dengan kehadiran teman-teman, rekan-rekan yang saling menguatkan sehingga kami tidak berjalan sendiri. Di masa yang sulit, kami melihat penyertaan Tuhan yang nyata melalui kehadiran teman-teman dan saudara-saudara di antara kami. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami ingin terus mengadakan basar ini penuh dengan ucapan syukur, dengan sebuah semangat Tuhan kami ingin saling bertolong-tolongan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan Pak Weli. Ya, kali ini kita dipandu oleh Albert, satu master seremoni kita. Silakan Albert. Terima kasih semuanya. Halo semuanya, sudah siap untuk kuis-kuisnya? Siapa yang udah siap? Minggu lalu seru banget, banyak, ada 16 hadiah dari pelapak yang dibagikan. Minggu ini ada 20 pelapak yang ingin membagikan hadiah. Jadi teman-teman jangan undur diri cepat-cepat, nanti kita di akhir acara ada pengundian juga. Mungkin sebelum kita masuk ke games bisa ditayangin dulu Pak Weli untuk videonya. Kita dapat apa sih nanti kalau waktu terakhir diundi itu? Jadi setiap yang belanja di Basar Online ini akan mendapatkan satu kupon yang nanti diundi di akhir acara. Silakan bisa ditayangin. Oke, sebentar. Hai teman-teman, saya sekarang sedang belanja hadiah untuk door prize di acara Basar Online kita nanti. Saya beli 2 buah HP, yaitu Samsung tipe A11, dan nanti akan dibagikan di tanggal 5 dan tanggal 12 Desember sebagai door prize. Gimana? Oke kan guys hadiahnya? Nah, selain itu juga dapat 2 merchandise. Jadi masing-masing dapat 1 handphone dan 1 bingkisan ini. Yang isinya 1, 2, 3. Oke. Ayo teman-teman, kami dari Panitia Bulan Keluarga mengajak kalian semua untuk berpartisipasi di acara ini. Kita ikut dan kita meriahkan bersama-sama. Selain menjadi berkat, kita juga ada kemungkinan mendapat berkat, yaitu mendapatkan handphone ini. Oke, kita tunggu ya teman-teman. See you. Silakan, Mbak. Siap. Teman-teman, di sini kita mau pemanasan dulu. Untuk awal-awal ini Albert akan pandu ada kuis sebelum kita ke satu teman kita yang akan sharing. Sudah siap? Silakan seperti aturan minggu lalu, semua jawaban ini akan ada di katalog, dan silakan semua jawaban bisa diketikkan di kolom chatting, gitu. Jadi nanti siapa yang cepat menjawabkan dengan benar akan dicatat sama panitia sebagai pemenangnya. Siap? Ya, Albert tunggu 5 klik. Siap, kita mulai ke kuis. Kuis yang pertama, siap? Kuis yang pertama, ini bentar yang pertama. Minggu lalu di sini di kuisnya ditulis ada dari mana gitu. Ada beberapa usulan, jangan terlalu mudah nyarinya. Nah sekarang semua pertanyaan Albert bacain dan nanti kita cepet-cepetan kuisnya. Oke, pertanyaan pertama. Kita bisa lihat di pelapak. Dengan pertanyaan, ada berapa huruf O dari tulisan di menu frozen, bakso, ojo, yen? Sekali lagi, ada berapa huruf O dari tulisan di menu frozen, bakso, ojo, yen? Ya, silakan. 4. Ada 4 huruf O. Semua jawaban diketik ya di kolom chatting. Jadi dijawab di kolom chatting. Caranya untuk menjawab pertanyaan itu di chatting. Jadi pemenang kita akan lihat dari chatting. Nulis kesuwen. Oke, yang menang 1 frozen bakso dan 2
hadiahnya adalah 1 frozen bakso dan 2 keripik bakso. Ya, yang menang adalah anak The Wendy's. Selamat bagi anak The Wendy's. Siap, kita masuk ke pertanyaan kedua. Kita masuk ke katalog yang namanya Sukita. Untuk menu galantin terbuat dari daging apa? Silakan menjawab. Sekali lagi, untuk menu galantin terbuat dari daging apa? Wow. Iya, apakah sudah ada yang benar jawabannya? Kita lihat. Ya. Ya, udah ada pemenang satu. Selamat kepada Vera. Ya, jawaban yang benar adalah galantin terbuat dari daging babi dan ayam. Nah, ini C. Vera yang jawab ayam dan babi. Gitu. Selamat. Silakan C. Vera menuliskan nama dan nomor telepon di kolom komentar. Siap untuk pertanyaan ketiga? Pertanyaan ketiga adalah ini dipersembahkan oleh Suci Kitchen. Nah, teman-teman bisa langsung lihat cepet-cepet di Suci Kitchen. Kali ini diperlambat sedikit biar santai. Oke, sudah. Nah, setelah kita lihat katalog Suci Kitchen, kita lihat ayam kodoknya. Nah, kita sudah lihat ayam kodoknya, menarik kan? Tuh, sudah ada yang tulis bukan harganya kok. Oke, sekarang Albert minta teman-teman buka videonya dan tirukan gaya maskotnya. Oke, sekali lagi. Teman-teman buka videonya, tiruin gaya maskotnya yang di Suci Kitchen. Gayanya seperti itu. Nanti silakan Pak Indarto boleh masuk join di kita. Halo dengan Pak Indarto. Belum masuk, kalau belum udah masuk boleh diwakili oleh Pak Beli. Ya, nanti Beli akan jadi juri. Silakan open video kita, siapa yang gayanya mirip, bukan ayam kodoknya ya, mirip maskotnya dari Suci Kitchen itu, yang bawa sutil ya, nggak ke atas itu. Silakan teman-teman open videonya. Segera ke dapur ambil sutil. Ayo action, semuanya action. Yang mirip langsung akan mendapat hadiah 1 pak lunch dari Suci Kitchen, gratis dikirim. Silakan. Ada? Vivo. Ada? Belum? Masih cari sutil, Pak. Dan Oke. Kelamaan ke dapur. Sekali lagi tirukan gaya maskotnya dan open Sutile. video. Nah, jadi persis seperti itu, nanti langsung bisa bisa dapat hadiah. Silakan. Ayo. Mana? Sudah ada pemenangnya? Pak Weli, silakan dilihat semua videonya. Mungkin ada teman-teman yang sudah ada. Silakan. Langsung dipilih oleh Pak Weli. Silakan. Itu Pak Cain aja, Cain. Saya lagi tak nyiapin. Silakan Cain. Oke, silakan Pak Indarto. Lihat. Ya. Wih. Tadi kelihatannya Ratna Dewi tadi udah pegang sutilnya. Ya, coba diulang Ratna Dewi. Kelihatannya paling semangat itu tadi saya. Halo ya. Oke. Sekali lagi selamat untuk Ratna, bisa ketik ya nama, iya ketik nama dan nomor telepon, nanti dapat 1 pak lunch dari Suci Kitchen. Seru ya. Nanti jangan khawatir di setelah ini ya, sebentar lagi ada teman kita yang akan bergabung bersama kita. Albert stop sharing dulu. Oke. Giovanni sudah gabung bersama kita di sini? Sudah.
Oke. Oh, jagoan babi. Teman-teman kenalin teman kita yang akan sharing. Dia bernama Giovanni. Dia sekarang bekerja sebagai kepala toko di Immanuel Surabaya. Sebagai profesional, kita akan belajar dari Giovanni bahwa dia nggak menyerah sebagai seorang profesional, tapi dia juga memulai bisnis. Sampai hingga sekarang kita kenal dia sebagai jagoan babi. Iya. Silakan Giovanni bisa cerita sedikit dan berbagi sharing bersama-sama dengan kita. Kira-kira gimana sih awal mula bisnis perbabiannya? Kok bisa muncul ide? Kan sudah enak nih jadi kepala toko di Immanuel gitu. Terus kok bisa kepikiran sebagai profesional, kok bisa kepikiran punya bisnis babi? Boleh sharing sedikit nih. Iya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam semuanya. Senang sekali bisa ketemu di sini. Awalnya sih kalau babi itu memang waktu saya pacaran sama istri saya main ke desanya di Jember, ternyata keluarganya itu ada yang ternak babi. Jadi bagi saya itu sangat-sangat prospek ya usaha babi itu, karena tingkat kematian babi itu sangat rendah dibandingkan yang lain, dan makannya nggak rewel. Paling kendalanya cuman kalau sakit bobotnya turun gitu aja, jadi tingkat kematiannya rendah. Jadi mulai coba-coba di situ. Begitu, Albert. Itu tahun berapa? Tahun berapa tuh? Waktu pacaran ya? Waktu pacaran tahun 2016. 2006 dulu 5 ekor, terus nambah-nambah sampai 27 ekor pada waktu mau nikah. Gitu. Nikah itu tahun berapa? Nikah tahun 2017. Berarti dalam 1 tahun babi dari 6 jadi 11 ya? Nambah 11 ya? Tambah 21 ya? Iya. Jadi 27. Terus kemudian? Ya waktu mau nikah babinya dijual, jadi untuk biaya nikah. Wow, 27 babi diternakan bisa buat nikah ya? Oh, iya. Kalau mau tahu hitungannya nanti PM saya. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya ponakan atau saudara yang mau menikah bisa ya, buat ternak babi 27 itu bisa buat nikah ya. Luar biasa. Terus gimana? Terus habis gitu dari 2017 habis menikah kok bisa sampai Ya, memang pada waktu itu kami sepakat untuk fokus di usaha ternak babi ini. Jadi pelan-pelan kami ngumpulin modal untuk kita bangun kandang baru, kapasitas. Sebentar, anak saya teriak sebentar. Ya, Giovanni memiliki 2 orang anak yang masih kecil, satunya umur 2 tahun, satu umurnya 1 tahun. Ya, sudah diamankan ya. Kamu ngapain, bro? Jangan kamu masukin ke kamar mandi loh. Sudah diamankan sama ibunya. Jadi kami mikir untuk mengembangkan usaha babi ini. Jadi untuk ke depan memang kalau kita ikut orang masih ini ya, untuk kehidupan pribadi masih belum cukup, belum memenuhi gitu. Jadi kita berpikir untuk bisa punya bisnis mandiri di masa depan ya melalui babi ini. Gitu. Kita coba bangun kandang yang kapasitas sih masih lumayan lah, sekitar 100 ekor. Begitu, Bet. Tapi berarti waktu Giovanni jadi seorang profesional terus kemudian punya babi waktu COVID ini nggak ngefek ya? Jadi masih aman ya karena punya 2 income ya, bro? Gimana? Ngefek sih. Oh, ngefek. Gimana waktu pandemi? Kalau yang di Immanuel di toko buku Immanuel memang gaji kami itu istilahnya dipotong 50%. Jadi ada pembatasan jam masuk. Kita dibuat kayak selang-seling gitu, jadi otomatis gaji juga 50%. Nah, itu bentuk penyesuaian dari efek corona. Dan di babi sendiri, begitu kami tahun 2020 harusnya kami panen, ternyata
mulai bulan Februari sudah banyak yang gagal bayar dari beberapa customer kami kayak gitu. Jadi pada bulan Februari 2020 baik pemasukan dari sebagai kepala toko maupun dari bisnis sendiri babi itu mengalami drop ya bro. Iya, drop banget. Jadi sangat drop. Jadi dari babi sendiri itu karena kami ini pembesar, jadi kami pembesaran babi, jadi kami sangat-sangat tergantung sama tukang jagal. Kalau tukang jagal itu memang biasanya bayarnya tempo ke kami, jadi beberapanya itu ada yang gagal bayar karena kasus corona. Terus gimana bro? Kira-kira waktu itu jalan keluarnya gimana? Atau waktu itu gimana? Hatinya gimana? Terus kemudian kok bisa kepikiran? Terus kemudian sekarang kita kenal sebagai jagoan babi yang jualan iga segala macam itu gimana? Ya memang dulu awalnya jualan babi hidup, kemudian mulai coba mikir, untuk gimana kalau jualan babi dagingnya, karena berpikir kalau jualan babi hidup ini juga pangsa pasarnya agak susah karena kita kepepet sama jagal gitu. Akhirnya saya menghubungi teman saya atau customer saya yang biasanya ngambil saya di Surabaya, dan ternyata setelah kita kontak dia mau kerjasama atau bantu saya untuk suplai daging ke saya gitu. Jadi saya suplai ekor hidup ke dia, dia suplai daging ke saya. Jadi kayak gitu. Nah semenjak saat itu saya coba mulai untuk jualan daging. Ya awal-awal ya belajar benar-benar buta. Ini bagian apa, motongnya gimana, dan mau nggak mau harus banyak penyesuaian dari setiap jadwal potong itu. Saya harus stay dari jam 2:30 pagi untuk ngatur pemotongan, untuk ngatur pengiriman, sampai jam 7 pagi itu barang-barang harus sudah dibawa oleh kurir seperti itu. Jadi setiap hari pemotongan kita mulai standby jam 2:30 pagi, ngawasi tukang potong itu untuk nyiapin PO-nya seperti itu. Oke. Nah, balik lagi kondisi di bulan Februari ketika drop, kemudian apa yang bisa menguatkan sehingga punya ide untuk ayo kita harus, berarti kalau babi hidup dari kandang tidak bisa dijual, berarti tetap harus bisa, nggak boleh menyerah gitu loh, karena kan istilahnya punya tanggungan ya bro ya, punya 2 anak. Kemudian Betul. apa yang menguatkan, kan namanya kadang-kadang orang stres itu kan muncul siapa yang ngasih ide gitu loh, atau siapa yang menguatkan, kira-kira kayak gitu gimana? Sebenarnya waktu itu ini perbincangan saya sama istri sebenarnya. Jadi memang kita tuh berdiskusi, saya sama istri memang terbuka ya, kalau kita ada masalah seperti ini, gimana yuk kita jalan keluarnya. Ya kita sempat bingung banget, karena jujur aja babi saya itu yang di Jember itu peternakan itu kami juga ada beberapa investor. Nah kita harus mengembalikan ke investor itu sesuai perjanjian seperti itu. Nah ketika gagal bayar ya gimana kita harus bayar gitu, pakai uang pribadi. Nah kita benar-benar bingung. Akhirnya istri saya tuh ngomong, coba lah kita jualan dagingnya kayak gitu. Mau nggak mau saya coba hubungi, ternyata ya peluangnya terbuka. Dari awalnya itu 1 minggu cuman potong di hari Sabtu, terus berkembang seminggu 2 kali, sekarang bisa seminggu 4 kali. Begitu. Waktu pergumulan ada nggak ayat-ayat firman Tuhan atau Tuhan yang ngomong sama Giovanni bahwa ini loh jalanmu gitu loh, atau ngasih kekuatan seperti apa pergumulannya? Kalau ayat yang memang biasa saya pegang itu, kalau dalam masalah-masalah sulit itu Filipi 4 ayat 13 itu, segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia memberi kekuatan kepadaku. Jadi saya sangat-sangat terberkati oleh khotbahnya Kak Sandi. Nggak tahu Kak Sandi masih ingat nggak? Dia pernah berkata bahwa Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Kasihnya pun nyata,
Kalau Tuhan itu nyata, kasih-Nya nyata, maka pertolongan Tuhan itu juga nyata. Dan jalan keluar itu pun juga nyata dalam hidup kita. Itu yang menguatkan saya secara pribadi dari khotbah itu sih. Iya, ya. Luar biasa sih. Di satu sisi juga saya punya ya saya sangat bersyukur di Pragbun ini punya teman-teman FJG, kita rutin FJG setiap bulan. Kita punya komunikasi yang baik. Jadi Kak Sandi setiap bulannya menguatkan kita untuk harus kreatif, harus bersyukur, terus harus istilahnya itu melihat bahwa Tuhan itu tidak tinggal diam seperti itu. Kemarin kamu sempat cerita ya, kalau boleh tahu sih, ada waktu di mana drop itu masih ada cicilan yang berat ya, yang harus kamu bayar. Terus kemudian apakah jalan jagoan babi ini sudah bisa membuat itu stabil gitu di finansial, Giovanni? Ya. Kalau cicilan itu memang sebenarnya kami itu juga salah perhitungan ya. Jadi memang ketika gaji sudah dipotong 50%, nah cicilan ini kan masih tetap. Jadi masih ada beberapa cicilan ya, kayak cicilan keluarga muda lah, pasti ada kayak gitu. Kita berpikir bahwa beberapa teman tuh menyarankan untuk ayo diajukan untuk restrukturisasi kredit khusus corona kayak gitu. Cuman kita berpikir kita masih punya beberapa tabungan atau beberapa yang masih bisa kita bayarkan. Kalau bisa kita nggak usah mengajukan restrukturisasi kredit seperti itu. Karena kami mikir mungkin gaji 50% atau ini paling nggak lama sih, paling cuma sekitar 3-4 bulan. Ternyata 12 sampai akhir tahun gini. Jadi ketika saya mau coba ngajukan di bank itu sudah lewat masanya. Jadi bagi kami sih berat. Dan bersyukurnya sekarang ada yang jagoan babi yang jualan daging ini itu lumayan bisa buat tambah-tambah. Jadi memang masalah untuk cicilan finansial belum tercover semua. Memang belum semuanya tercover, tapi saya tahu bahwa itu akan selesai gitu loh. Jadi kita selalu ada aja jalan keluar untuk kita bisa bayar. Ya, luar biasa. Kadang manusia punya planning ya, peternakan babi yang kemudian kamu bisa itu buat merit dan sebagainya. Tapi kadang-kadang Tuhan punya rencana. Tapi ketika kita berpegang di tangannya dan kita punya komunitas yang luar biasa, kita bersyukur kita berada di tengah-tengah teman-teman GKI Pregolan Bunder dengan komunitas yang luar biasa di sini. Ya, itu bisa jadi jalan bersama ya. Iya, Gio, ada nggak saran kira-kira bagi teman-teman yang mungkin sekarang lagi punya masalah yang kurang lebih sama seperti kamu ketika lagi drop, terus kemudian mungkin yang pasti kan kondisi finansial dalam COVID ini belum selesai gitu, tapi yang pasti kalau cicilan-cicilan kan pasti banyak gitu, yang tetap ya nggak mungkin cicilan bisa berhenti juga, bisa mengerti itu nggak ngerti. Cicilan nggak bisa ngerti COVID karena cicilan nggak bisa kena COVID. Iya. Mungkin kamu bisa ngasih encourage atau apa pesanmu kira-kira yang dari kamu pengalaman? Mungkin kalau saya dari konteks keluarga muda itu ini mungkin waktu bagi kita untuk kita bisa konsolidasi ke dalam, ataupun saya jujur sama istri saya itu sangat merasa dikuatkan. Jadi saya merasa punya pendamping jalan saya yang bisa sering dengan saya, yang bisa menolong saya, bisa menguatkan saya. Jadi para pasangan suami istri ini saatnya kita saling support, bukan saling menyalahkan, tapi biarlah kita ini bisa saling, justru saat-saat seperti ini kesatuan hati kita itu diuji. Dan saya bersyukur untuk setiap komunitas yang ada yang membantu saya, dan saya menyarankan teman-teman yang belum ada FJG atau belum ada CG mungkin bisa tergabung dalam FJG karena itu sangat-sangat menolong, sangat-sangat menolong. Dan beberapa saran-saran, beberapa masukan-masukan itu datang dari mereka-mereka semua. Luar biasa. Terima kasih bro masukannya. Kita boleh kasih tepuk tangan
Terima buat kasih teman Bapak kita Ibu Giovanni. semuanya. Ya, sebelum menutup ini, mungkin kamu boleh sharing apa menu andalanmu di Jagoan Babi. Nah, Kalau jualan reguler saya memang biasanya saya jualan daging mentah. Cuman ini saya mau coba-coba untuk menu. Kami ada iga bakar, ada sancam bakar, ada nasi campur babi, sama ada sate babi khas Bali seperti itu. Ya monggo kalau mau coba bisa. menurutmu yang paling enak yang mana? Yang harus dicoba? Yang iga bakar. Iga bakar. Tidak apa-apa nanti kolesterolnya naik dikit. Besok-besoknya makan sayur lagi. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh. Kalau mungkin ada pertanyaan, mungkin ada tips, mungkin iganya juga ikut dimakan, itu bisa bebasin kolesterol mungkin gitu ya. Ya bagi teman-teman silakan kalau mau pesan dari Jagoan Babi. Kita sekali lagi ucapkan banyak terima kasih atas akhirnya menguatkan dari Giovanni. Terima kasih. Thank you, Gio. Terima kasih semuanya. Oke teman-teman, kita masuk ke sharing session. Kita kedatangan tamu di sini yang mau sharing sama kita. Halo Kak Ineke, di sini udah on? Ada teman Kak Ineke. Atau mungkin lagi repot ya, terima Halo banyak. Kak Albert. Halo. Ada Nah. lagi. Oke. Ya, Kak Ineke. Halo, apa Ya. kabar? Kabar baik, luar biasa Kak Albert. Ya, Kak Ineke ini seorang ibu dari 2 orang anak dan istri dari driver dari gereja yang kita tahu semua, Pak Lolo. Gimana kabarnya, Kak Ineke? Baik Kak Albert, luar biasa. Baik. Seperti biasa. Nah, di sini Kak Ineke kan jualnya itu luar biasa ya. Kadang-kadang kalau kita ke supermarket itu nggak ada. Kalau belinya besar-besar gitu ya. Tapi kalau kita buat rumahan gitu, sometimes kan lebih irit ya kalau kita beli dalam jumlah yang besar. Nah, gimana itu idenya itu kalau kok bisa sampai bisnis yang besar-besar gitu sekarang? Dalam jumlah besar. Gimana caranya? Cerita ide bisnisnya. Jadi maksudnya dulu gimana? Apa dulu dari reseller dulu, terus kemudian dapat akhirnya distributor sampai sekarang bisa jualan ini. Boleh sharing sedikit lah kira-kira. Ya. Gimana Kak Ineke? Flashback ke belakang. Dulu pertama kali setelah saya kerja ikut orang, yang terakhir kali saya sudah resign, saya istilahnya nggak bekerja ya, nganggur sekitar 1-2 bulanan lah Kak Albert. Nah, setelah itu terus saya berpikir, nganggur itu enggak enak ya. Gitu. Gimana ya caranya gitu. Terus tiba-tiba kok saya ditawarin sama temen untuk menjualkan produknya. Oke lah, enggak apa-apa, saya coba pertama kali itu. Produk apa itu kalau boleh tahu waktu awal-awal? Macam-macam Kak Albert. Pokoknya prinsip saya gini Kak Albert. Apa yang bisa saya jual, saya akan jual gitu. Semampu saya lah Kak Albert gitu. Ya. Itu untuk pertama kali saya bisnis kecil-kecilan lah istilahnya ya. Terus lama-kelamaan saya berpikir, tapi kok harganya kayaknya kok mahal ya, kan saya membandingkan itu Kak Albert. Yes. Kok mahal ya dengan ini ya. Terus saya punya ide, gimana ya caranya. Akhirnya saya cari supplier, cari distributor, sampai nemu yang harganya kira-kira di bawah mereka itu gitu. Jadi saya jual lagi, tapi harganya tetap di bawah mereka lah gitu. Saya juga dibantu oleh anak dan suami sih. Tapi anak saya yang cewek yang paling banyak membantu saya. Hebat. Saya bersyukur Kak Albert. Nah dari situ akhirnya saya dapat sih distributor, supplier yang lebih murah lagi gitu. Tapi saya di situ juga punya prinsip. Kalau pertama kali misalkan saya di supplier 1, misalkan saya dapat harga 70, terus saya cari lagi dapat supplier 2,
saya dapat yang lebih murah, 68 gitu. Ya tetap harganya nanti saya turunkan. Gitu. Karena prinsip saya harus saya dapat berkat dari teman-teman dan saya harus juga menjadi berkat bagi mereka juga sih gitu. Wah, ada semangat pantang menyerah kalau Albert lihat dari sini. Benar. Nah, terus cari terus yang paling murah, distributor cari terus gak dapet, tanya, terus akhirnya bisa dapat gitu ya. Nah, kira-kira waktu pandemi ini gimana? Pandemi ini bawa berkat atau pandemi ini justru turun? Gimana? Saya bersyukur sih ada lapak Prekbun ini. Apalagi di masa pandemi seperti ini ya Kak Albert. Banyak sekali menolong. Wow. Apalagi dalam ekonomi. Oke. Sebelum itu kita boleh tepuk tangan dulu buat teman-teman di lapak Prekbun. Di belakang sana banyak admin-admin, teman-teman yang liatin, ngomongin lapak-lapak. Istilahnya apa ya, ngumpulin apa segala macam itu kan butuh pengorbanan ya. Oke, terus lanjutkan, luar biasa pelayanannya. Nah, Lapak di lapak Prekbun ini kadang ya memang ada yang beli, kadang ada yang enggak kan. Memang gitu kan kalau orang jual sesuatu. Tapi saya pernah sih sedih. Sekali-sekali waktu kok lama ya nggak ada yang order ya gitu. Terus tapi saya kan kalau malam sebelum tidur itu jam 12 malam biasanya saya melakukan doa ya. Nah di situ saya juga meminta kepada Tuhan ya, saya juga berserah apa yang terbaik pasti Engkau berikan pada keluargaku gitu. Nah itu terus saya punya satu pedoman firman Tuhan yang membuat saya kuat sampai saat ini. Apa itu? Nah, ini di 1 Tesalonika. 1 Tesalonika. Oke. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Di situ dikatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, itu yang membuat aku tetap semangat, aku penuh dengan sukacita di dalam Tuhan Yesus. Dan aku bersyukur di lapak ini saya mendapatkan teman-teman yang wow, spesial banget dan luar biasa. Karena apa? Kadang saya di gereja, itu saya tahu orangnya, tapi saya tidak tahu namanya. Tapi di lapak Prekbun ini, saya lebih banyak tahu gitu. Oh, ternyata ini namanya Ceven. Padahal saya sering ketemu di Blessing Corner. Oh, ini yang namanya Ceven. Oh, ini yang namanya Emma. Kalau Pak Yonatan saya sudah kenal sekali, itu bisa ditanya. Orang terkenal memang Pak Yonatan. Berarti aku gak ngetop itu ini. kalah pangkat. Kalah memang. Iya, luar biasa ya. Nah, itu yang membuat luar biasa. Terus saya juga bersyukur dapat menjadi berkat, dapat berkat, dapat menjadi berkat bagi orang lain gitu. Terus kenal ya, ada kebersamaan di lapak. Saya senang sekali di lapak ini, Kak Albert. Sungguhan lapak yang memberikan berkat ini. Dan bagi kita semua sih. Betul. Bagi pelapak dan bagi para pembeli. Gitu. Dan jangan lupa kesaksiannya Kak Ineke ini juga bagi semua kita di sini adalah berkat yang luar biasa. Betul. Karena kita bisa menyaksikan bahwa banyak orang bilang di COVID, banyak orang terpuruk. Tapi dari awal minggu lalu sampai hari ini pun semua kesaksian bahwa meskipun sesusah-susahnya kita, seekonomi sejatuh-jatuhnya kita, tetapi Tuhan dan komunitasnya yang Tuhan kasih itu tetap memegang kita, terutama Tuhan. Dengan janji-janjinya Tuhan itu nyata. Kita nggak punya skill, bisa kok hidup.
Kita nggak bisa internet, bisa kok belajar. Kita nggak bisa masak, bisa kok diajarin. Kalau kita nggak bisa apa, bisa kok jadi reseller. Jadi ya Albert bersyukur sih ada di tengah-tengah ini dan banyak mendengarkan berkat-berkat yang luar biasa. Ada keinginan, ya Kak Albert, yang penting ada keinginan untuk maju, itu aja. Terus jangan lupa, dalam keadaan apapun selalu bersukacita, selalu tetap berdoa dan mengucap syukur. Itu sih yang saya alami sih dari dulu sampai sekarang. Makanya apalagi anak-anak dan suami saya mendukung semua Kak Albert. Wow. Nah, itu next yang Albert mau bahas. Gimana caranya kok anak dan suami bisa kompak dan bisa support sama-sama? Mungkin ada tipsnya. Kadang-kadang kan suami ada kerjaan sendiri, istri kan ada kerjaan sendiri gitu. Tapi kok bisa support gitu? Ya sering cerita ya? Sering cerita-cerita ya? Sering ngobrol? Iyalah, tahu. Jujur lah. Iya, terus jujur terbuka ya. Satu sama lain. Terbuka ya. Ya, itu. Terbuka satu sama lain. Terus memang memang kondisi seperti saat inilah Kak Albert. Ini meskipun kondisi Covid seperti ini sebenarnya juga membawa berkat sih. Membawa berkat bukan dalam arti ekonomi aja ya. Kita dapat lebih lebih mempererat hubungan dalam satu keluarga. Kadang kan sibuk ya masing-masing. Tapi dalam keadaan Covid ini kita bisa mempererat loh Kak Albert. Kita jadi bisa sharing di dalam keluarga. Nah, apa yang perlu diperbaiki gitu. Kalimat Kak Ine barusan ini sama dengan yang Giovanni ceritakan tadi. Bahwa Covid ini justru menguatkan malah ke dalam. Jadi keluarga itu malah dikuatkan terlebih dahulu. Jadi ketika keluarga sudah berdamai, keluarga sudah baik, keluarga sudah di dalam Tuhan bersama-sama, maka Tuhan akan menunjukkan jalannya melalui doa-doa kita ya. Amin. Dan bersyukur kita ada di sini juga, itu luar biasa lagi. Tepuk tangan lagi sekali lagi. Kesaksian yang luar biasa bagi Kak Ine. Dengar-dengar nih, kali ini Kak Hana, boleh sudah ada? Halo Kak Hana. Ya, halo Kak Hana. Ya, kenalkan Kak Hana ini adalah anggota Prekbun sejak lahir. Jadi dari lahir Kak Hana itu ada di Brekolan Bonder. Bisa bercerita-cerita dan bersharing-sharing bersama-sama kita hari ini. Terima kasih Kak Hana udah datang. Kak Hana, apa kabar? Kak Hana. Baik. Baik. Gimana Kak Hana? Kak Hana mulai kerja sendiri. Gimana ceritanya Kak Hana? Saya terutama jual buah-buahan ya. Utama. Terus saya mulainya itu kira-kira kapan ya? Koreksinya merah nih, bandwidth-nya merah. Iya. Mungkin videonya nggak usah dinyalain, nggak apa-apa. Oh ya, mungkin videonya dimatiin nggak apa-apa. Yang penting suaranya boleh. Ya, halo Kak Hana. Gimana? Mulai. Udah matiin. Halo? Ya, sudah jelas Kak Hana, betul. Halo? Ya, jelas sekali Kak Hana. Mungkin yang satu dimatiin boleh, atau mungkin yang di mute gitu. Ya. Halo Kak Hana. Kak Hana nih, kalau kita bisa lihat, ya. Sudah dengar ya? Jelas sekali Kak Hana. Udah keras banget. Udah. Gimana Kak Hana? Mulai kerja tahun berapa tadi? Sorry. Kira-kira awal-awal COVID itu ya. Saya mulai mulai jual buah-buahan. Oke. Ya, terutama saya buah-buahan. Ya.
Apa yang kenapa kok Kak Hana pilih buah? Di awal COVID Pertama kenapa? itu karena ada temannya anak saya ya yang jual buah, jadi suppliernya itu temannya anak saya, jadi saya coba ambil di dia gitu. Waktu awal kira-kira mulai awal tahun lah, itu saya coba-coba kayak mau kepengen usaha sendiri gitu loh, jadi kayak cadangan. Saya awalnya karyawan ya, kerja ikut orang, tapi terus awal-awal tahun tuh saya mulai kepingin coba usaha sendiri, dan itu ya mulainya yang jual buah ambil di temannya anak saya itu. Terus kemudian berkembang ya, ada yang nawani lain-lain juga kayak makanan gitu juga. Ya. Selama COVID ini gimana Kak Hana penjualannya? Semakin baik atau gimana? Jadi mungkin perbandingan mungkin sebelum COVID sama COVID gimana menurut secara ekonominya dan keluarga? Kalau dari penjualan saya ini yang online ini semakin kesini semakin membaik ya. Puji Tuhan. Dengan adanya kayak grup WA seperti Pak Prekbun ini sangat membantu juga, kan semakin banyak anggotanya. Kak Hana anggota Prekbun sejak lahir ya, betul ya? Kak Hana juga tergabung di FCG kah? Iya, di FCG-nya Pak Jaya. Terus gimana Kak Hana? Untuk Kak Hana punya semangat, apa pernah Kak Hana waktu penjualan terus kemudian satu hari nggak ada yang telepon, nggak ada yang minta buah atau segala macam, mungkin boleh ceritain. Pedoman saya tiap hari ya, kalau misalnya Tuhan mau kasih, memang itu untuk saya punya Tuhan, saya percaya Tuhan kasih membeli ya. Oke, sorry agak keputus-putus Kak Hana. Boleh diulangi, kalau Tuhan mau kasih gimana Kak Hana? Mungkin unmute dulu ya Hana ya. Oh ya. Halo Kak Hana. Halo. Ya, terima kasih Kak Hana. Ya, gimana putus Kak Hana? Kalau Tuhan mau kasih? Kalau Tuhan mau kasih, pasti Tuhan kirimkan pembeli-pembeli untuk saya. Jadi saya percayalah. Jadi semua itu Tuhan yang ngatur, pembeli-pembeli juga Tuhan yang mendatangkan untuk saya. Dan rencana Tuhan itu pasti baik, bukan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan saya percaya kalau orang yang percaya pada Tuhan itu pasti tidak akan dibiarkan meminta-minta, dan Tuhan pasti mencukupi kebutuhan kita. Kalau boleh tahu nih, Kak Hana ini mantep banget. Maksudnya mantep banget dalam arti, ya ini, pedoman-pedoman, prinsip-prinsipnya Kak Hana. Kak Hana bagaimana Kak Hana punya prinsip-prinsip yang baik seperti itu? Katakanlah contoh misalnya Albert jatuh, lagi nggak ada waktu bayar, nggak ada lah. Dengan orang itu ada hati yang gundah, hati yang khawatir, hati yang kecewa. Tetapi Kak Hana kan punya prinsip bahwa kalau Tuhan mau kasih ya kasih. Tuhan pasti punya rancangan damai sejahtera. Tuhan punya rencana yang baik. Nah, mungkin boleh diceritain nih sama teman-teman di sini, mungkin juga sama Albert. Kenapa kok Kak Hana punya prinsip seperti itu? Mungkin Kak Hana punya pengalaman tertentu? Ya, saya kan beberapa tahun ini ya ikut grup ABA itu baca Alkitab. Di tiap hari itu saya baca Alkitab.
Ya, saya rasa itu yang menguatkan saya. Jadi kalau baca itu saya enggak asal baca aja. Saya juga cari dari kayak Alkitab Sabda, dari buku referensi lain juga. Jadi saya itu minta sama Tuhan, kalau setiap saya baca, saya minta saya tuh bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan Tuhan itu ajari saya sesuatu yang baru. Kalau misalnya baca Alkitab aja kan banyak enggak ngertinya gitu loh. Paling baca ya wes baca ya wes asal baca gitu aja. Tapi kalau kita itu ada pengalaman dengan Tuhan, itu pasti kita rindu baca terus gitu loh. Dan saya menganggap itu surat cintanya Tuhan saya gitu loh. Jadi kalau saya enggak baca lah, gimana saya bisa tahu apa rencana Tuhan, apa kehendak Tuhan bagi saya gitu loh. Kan kita ini harus menyesuaikan semua dengan kehendak Tuhan. Jadi kita bisa mengajukan, ini kalau pengalaman saya pribadi ya, kita itu boleh aja punya keinginan, tapi asal harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan ya pasti Tuhan tidak ngabulkan lah. Luar biasa. Nah, mungkin pertanyaan Albert berikutnya adalah, kan kalau namanya baca Alkitab, ada saatnya kita jatuh. Dalam arti jatuh itu males, keputus, mungkin kesibukan, terus kemudian harus ngerapel 3 bab dan lain sebagainya. Akhirnya putus. Nah, mungkin Kak Hana mungkin ada tips mungkin. Apa yang Kak Hana bisa terus gitu. Dengar-dengar kemarin waktu cerita sama Albert, Kak Hana ini sudah ngulang sampai 3 kali ya. Jadi mungkin gimana? Mungkin ada tips dari Kak Hana. Tips saya ya, kalau misalnya pas lagi malas atau jenuh atau apa, itu kan saya tahu ya itu enggak benar. Jadi saya itu minta sama Tuhan. Ya curhat sama Tuhan, ngomong aja terus terang, Tuhan aku ini kok sekarang ini kok lagi males ya, saya enggak mood baca Alkitab gitu ya. Ya saya ngomong sama Tuhan, saya minta ampun, tolong saya ini kasih kerinduan lagi untuk bisa semangat untuk baca Alkitab. Itu saya. Jadi ketika khawatir minta sama Tuhan, ketika jenuh dan kemudian nggak bisa lanjutin baca Alkitab juga berarti ada masalah gitu ya terhadap diri kita. Jadi kita mesti rekonsiliasi sama Tuhan gitu ya. Luar biasa Kak Hana. Karena mungkin Kak Hana boleh cerita. Katakanlah Kak Hana itu lagi sepi. Terus Kak Hana berdoa. Terus kemudian masih sepi lagi. Kak Hana berdoa. Terus masih sepi lagi. Atau mungkin ke dalam kondisi-kondisi seperti itu. Apa Kak Hana punya pengalaman? Ini dibagikan. Ya, kembali lagi ya. Saya percaya bahwa kalau sesuai dengan waktunya Tuhan, Tuhan pasti ngasih pembeli buat saya. Kalau misalnya bukan saya yang kasih pembeli, ya suami saya atau Tuhan kasih cara lain. Saya percaya aja kalau maksudnya Tuhan itu pasti punya banyak cara untuk menolong kita. Nah, jangan gitu. Wow, kita boleh kasih tepuk tangan. Ini sebuah prinsip yang Albert belajar banyak dari Kak Hana. Jadi dari kemarin kita waktu kesaksian banyak orang yang bilang nggak apa-apa pasti bisa, ada semangat juang. Terus kemudian tadi ada komunitas, ada Tuhan. Tapi nggak cukup itu aja, didalemin lagi ketika kita berkumpul di sini. Bagaimana tadi kesaksian di 2 awal ternyata bahwa COVID ini membuat keluarga kita menjadi satu, menjadi lebih dekat lagi kepada Tuhan. Tapi enggak cuman itu lagi, didalemin lah dari kesaksian yang luar biasa bahwa ada surat cinta dan janji Tuhan di dalam Alkitab. Kak Hana, mungkin Kak Hana mau kasih pesan buat teman-teman di sini Kak Hana. Bagaimana ketika punya prinsip, kadang-kadang kan orang bilang gini Kak Hana, kamu ngomong gampang,
Nah, tapi cicilan tetap jalan. Kamu ngomong gampang, anak sekolah harus bayar. Nah, kira-kira kalau dengan situasi-situasi yang seperti itu, mungkin ada masukan dari Kak Hana atau ada pesan dari Kak Hana. Silakan Kak Hana. Ya Tuhan itu pasti kalau kita ada kesulitan, kalau kita mau datang kepada Tuhan, pasti Tuhan itu mau mendengarkan kita, mulai dari masalah sepele sampai masalah yang berat, pasti Tuhan itu mau mendengarkan kita, dan kalau kita percaya rancangan Tuhan itu baik buat kita, Tuhan pasti punya jalan keluar untuk kita. Nggak tahu gimana caranya, meskipun orang yang nggak kenal aja juga bisa dipakai Tuhan untuk menolong kita. Betul, Pokoknya jangan berhenti menjerit pada Tuhan. Kalau saya sih termasuk di dalam komunitas ini ya Kak Hana ya. Teman-teman di gereja kesaksian ini itu saling menguatkan dan mungkin juga jawaban Tuhan ada di sekitar kita gitu ya Kak Hana ya. Iya, lingkungan itu juga penting ya. Kayak dengan siapa kita bergaul. Kayak yang saya rasakan teman-teman FGG juga sangat membantu saya, menguatkan saya dalam masalah yang saya hadapi. Kalau kita komunitasnya orang-orang yang nggak benar, kan bisa aja tambah kayak ngobong-ngobongi gitu loh. Betul. Gitu. Oke. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk kesaksian Kak Hana dan kita muliakan nama Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Bahwa Tuhan mengirimkan Albert, jujur Albert bersyukur. Kita panitia kita nggak ngerti waktu kita tanya, kita diskusi siapa yang akan sharing ya, kita nggak ngerti. Terus kemudian oh ya mungkin bisa si A, mungkin bisa si B, kita mungkin bisa si C, tapi ketika ini adalah kesaksian dari rangkaian dari tanggal 5 dan tanggal 12. Ternyata semua kesaksian itu adalah surat cinta Tuhan kepada kita. Ada pesan-pesan yang sangat kuat yang Tuhan mau ceritakan kepada kita. Terima kasih Kak Hana sekali lagi. Thank you, Silakan Hana. mampir ke lapaknya Kak Hana, beli buah seger-seger di sana. Oke teman-teman, terima kasih. Terima kasih Kak Hana. Thank you. Thank you. Tapi tetap stay tune Kak Hana. Yeah. Oke, banyak sekali games-games yang seru yang bisa mengakrabkan kita semua. Kita udah jarang ketemu, lebih baik kita bisa Zoom di sini, kita bisa berbahagia di sini. Oke, teman-teman yang lain, ayo kita kembali ke kuis. Albert. Yes, silakan. Hanya mau ngingatin supaya tidak terulang seperti minggu lalu, supaya Grand Press ini harus diikuti sampai akhir acara. Dibantu ngingetin ya, supaya yang nanti mendapatkan tidak sampai kecewa yang minggu lalu dipanggil tidak hadir karena dia tidak ikut sampai terakhir. Mungkin diingatkan kembali. Oke, siap. Boleh, terima kasih ingatnya ke pengingatnya Pak In. Boleh Om Beli boleh dibantu untuk tayangin video yang sudah dapat minggu lalu. Jadi minggu lalu ada orang yang sudah dapat, ada kesaksiannya juga. Silakan Om Beli. Oke. Terima kasih. Bentar ya. Ya. Carinya dulu videonya. Nggak kaget aku moro-moro gitu. Ya, ngantuk Pak Weli. Enggak kok, ini semua orang padahal udah buka handphone, udah buka lapak. Katalognya sudah mulai dipentelengin gini. Enggak apa-apa, tapi kita ngingetin lagi bahwa bentar lagi kita ada undian. Hadiah Grand Prize Samsung, HP Samsungnya sudah saya Ulangi bentar. Ya. Salah Om Beli screen share-nya. Hah? Salah screen share-nya, ini screen share-nya WhatsApp. Walah. Salah. Halaman. Teman-teman, masih ada waktu 5 menit lagi untuk belanja. Ayo 5 menit. Ayo. Untuk menangkan Grand Prize. Grand Prize-nya apa? Ini bentar lagi ditayangin. Sudah 500 lebih loh transaksinya. Luar ya, biasa. Luar biasa ya.
500. Antusias semua. Puji Tuhan, jadi berkat mengalir. Ojo ditutup sih, tak milih lagi. Oh, aduh di bawah aja. Ini. Kamu konsentrasi ya 5 menit. Ayo gunakan sebaik-baiknya. Dibeliin semua, nanti masalah mau dibagikan siapa nanti tak daftar. Pokoknya pesen. Lap dhisik ya. Silakan Om Beli. Honda ya langsung dengan kuis saja lah Albert biar. Yang boleh gini Albert buat satu kuis habis gitu kita nyalain videonya. Oke. Quiz time. Oke, sekarang kita ke kuis ke-14 hari ini. Nah, simpel, cepat. Pertanyaannya adalah siapa yang cepat ketik, dia yang jawab yang pertama. Oke. Berapa harga ikan bakarnya dari D&D? Simple. Berapa harga ikan bakar dari D&D? Oke, sudah dapat. Ada sing menang. Wow. Akhirnya yang dinanti-nanti Kamesak yang dinanti-nanti akhirnya tembus. Kamesak juara. Dapat 1 pak ikan bakar. Wow. Tebak harga ikan bakar, langsung dapat ikan bakarnya. Sip. Loh, ngawur. Oh ya, apa kamu besar? Tapi berarti pernah beli, jadi feeling harganya berapa itu. Oke. Nah, gimana Om Beli, udah siap? Kalau belum, kita ke pertanyaan berikutnya. Oke, tak coba dulu. Siap, oke. Ini? Yes. Ya. Itulah Basar Online Pragbun, hadiah Grand Prize Samsung, HP Samsungnya sudah saya terima. Terima kasih. Ini saya dapat tanggal 5 Desember mengikuti Basar Online Pragbun. Teman-teman kalau kepingin dapat ini, ayo gabung tanggal 12 Desember akan diadakan Basar Online kedua. Ikuti Zoom-nya dari pukul 18 sampai 20.30. Akan banyak undian berhadiah dan juga ada subsidi ongkir 10.000, juga ada door prize lagi berupa HP Samsung. Ayo semangat, kita ramaikan acara bulan keluarga, terutama acara Basar Online Pragbun. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, itu terima kasih. Ayo, ini menit-menit terakhir ini, tinggal 1 menit ya jamnya. Menit-menit terakhir, kalau pesan sekarang bisa ikut undian dapat 1 handphone. Iya, kita kembali ke kuis. Ya. Kuisnya adalah kita lihat ke katalog Seafood Frozen and Healthy Fresh Nugget. Ayo, kita lihat ke sana. Oke. Simple. Jawaban untuk 3 orang pemenang pertama. 3 orang dulu adalah sebutkan berapa harga ayam tulang lunak. Nah, cepet itu. Maaf, salah kali ini tebakan ngawurnya Kamesak. Sebutkan berapa harga ayam tulang lunak. Ayo, ayam tulang lunak. Ayo, udah ada harganya, udah ada. Salah. Masih belum ada. Semua. Masih salah. Memang apa cari yang tulisannya diselempit-selempit gitu. Agak kecil-kecil. Nah, itu pemenangnya udah datang. Oke, selamat bagi. Ayo terus masih untuk 3 pemenang. Oh, 3 pemenang. Ayo, ya. 3 pemenang kurang 1. Oke, dapat udah. Ya. Sophie. Oke, pemenangnya adalah Sophie, Papa The Wendy's, and Evelyn. Thank you. Nah, oke, stop. Jangan beralih dari itu karena masih ada 2 hadiah yang lain yang diberikan Seafood. Oke, Seafood ini ngasih apa sih? Seafood ini ngasih 5 pemenang, untuk 5 pemenang, bentar lagi ada 2 pemenang lagi, 5 pemenang paket Fiskatsu dan voucher les senilai 300.000 di Elizabeth. Nah, sisanya untuk 2 pemenang berikutnya, pertanyaannya adalah ini. Nah,
di sana itu kan ada nomor telepon, ada handphone. Ya, oke, telepon di sana, nanti langsung di-on-kan ke mic-nya, di Zoom, nanti yang dengar suaranya Elizabeth, 2 orang pemenang itu menang. Silakan. Silakan telepon ke Elizabeth, ini mau, ayo silakan jawab. Nah gitu, langsung diarahkan ke Zoom-nya, suara Elizabeth muncul di nama itu jadi pemenang untuk 2 pemenang berikutnya. Silakan. Ada yang bisa telepon Elizabeth? Langsung telepon aja nomor itu. Ada 2 nomor, persis untuk 2 pemenang. Nah, itu siapa itu? Siapa itu? Siapa cara nanti naik telepon? Ini chat, tapi itu memang halo. Tahu saya nak makan. Halo. Halo, C Elizabeth. Iya. Ini Nah, dari ini siapa nih? keluarga The Wendy's. Oke, Papa The Wendy's dapat 1. Ayo satu lagi. Satu lagi. Oke, thank you, Bet. Satu lagi. Ayo, siapa yang berhasil? Kita spam teleponnya, langsung berdering terus, nanti tinggal Elizabeth yang milih. Nggak bisa ya, nomor 1 ya yang siakan dulu ya. Semoga handphonenya Elizabeth nggak error, maaf Bet. Halo? Jadi ini ada undian nih. Ya, betul, ada undiannya. Ya, silakan telepon di nomor telepon Sipfood. Halo. Ini Elizabeth ya? Iya, ini Femike. Iya, halo. Oke, Femi yang dapat. Selamat. Wah, berarti Kak Femike sama Kak Mesak ini punya jatah stok makanan 3 hari ke depan beres. Selamat. Gak ada ruginya ikutin kuis di pasar kita. Mesak mesti nimbang before and after-nya berapa. Belum nanti ikut lelang lagi loh. Tambah apot tuh, Sak. Iya, tambah apa, Cek? Gak apa-apa, Sak. Bisa untuk Santa Claus, Sak. Jadi kandidat Santa Claus, Sak. Iya, Guru. Oke, kita ke kuis berikutnya. Oh, kuis tadi, bukan undian sih itu. Oke. Ya, kita ke Nanti katalog ada Kenshin dulu. Food. Kita ke katalog Kenshin Food. Cepet. Iya, di situ nanti Albert bacain untuk hadiahnya. Itu ada 2 pemenang. Loh, kok jadi Ya, itu kita lihat. Lu nanti enggak dipanggil enggak kru. Kita lihat itu dimsumnya Yummy. Jadi 2 pemenang itu dapat 1 paket dimsum sama 1 cuimi. Jadi 1 dimsum, 1 cuimi. Nah, ini pertanyaannya adalah, oke, pertanyaannya Albert share screen. Nah, oke, ini kuis oke, present. Stop share dulu, maaf. Share screen, masuk kuis. Oke, kita masuk ke kuis yang ke-16. Oke. Ya, kita bentar lagi akan kedatangan seseorang. Nah, seperti minggu lalu, ya bagi teman-teman yang udah ikut minggu lalu, aturannya adalah nanti misteri guest kita hanya bisa menjawab ya dan tidak. Oke, bisa menjawab ya dan tidak. Nanti
Silakan teman-teman. Muka-muka dehidrasi. Open videonya semua ya. Oke, open videonya, muka-muka dehidrasi. Oke, muka-muka dehidrasi, silakan di scroll-scroll. Kak Esra, tentukan 4 pemenangnya untuk muka-muka dehidrasi yang dapat 2 degan Cak Yo jelly. 1. Wow, enak kan? Luar biasa. Suci 2. Haleluya. Siapa Kak Esra? Eni Sutandio 3. Nah, yo wajah kebanyakan degan itu tadi. Wajah ngantuk ini. Satu lagi. Ini kepedesan, Bu. Makan mie. Saya nggak ketok mukanya. Ada beberapa yang nggak kelihatan mukanya, hanya kelihatan apa dahi ke atas. Oke. Silakan muka-muka dehidrasi. Wajahku jelas tadi. Pak Ongki. Oke, sebutan dari pertama tadi siapa? Cak Yo. Cak Yo, oke. Kedua. Suci. Suci lagi, oke. Ketiga. Tadi ketiga siapa tadi ya? Bu Evi. Ah iya, Ci Eni. Yang keempat tadi. Oh, Ci Eni, sorry. Ya, Oke. Ongki. Bro Ongki, siswa aja lupa ya, satu nih buat diriku ya. Mari sepeda. Oh, lali bagi-bagi yo. Sak kok gak melok, Sak. Oke. Ya, bagi teman-teman yang Albert ketikin, silakan tulis nomor teleponnya, maka akan mendapatkan degan jelly 2. Ya, yang akan disegarkan dengan Fresh & Co. Nggak nanggung-nanggung, langsung dapat 2. Oke. Berikutnya. Wow. Kita buka untuk di menunya Oma Els ya. Berapa di porsinya di buku menunya itu berapa banyak rujak ceprot yang ada di foto. Silakan siapa cepat dia dapat. Berapa porsi yang ada di foto. Nah. Oke, sudah. Sebentar. Kurang 1 untuk ya oke. Untuk 2 pemenang masing-masing dapat yang 1 asem-asem, yang 1 2 pak kroket. Pemenang pertama adalah yang menjawab 3 pertama kali. Siapakah dia? Mesak Albertus dan Kongki. Silakan tulis nomor teleponnya, menang dapat kroket dan asem-asem. Selamat. Oma Dua pemenang ya, Bet ya? 2 pemenang, betul. Yang 1 dapat asem-asem, yang 1 dapat 2 pak kroket. Oke. Masih ada lagi. Jangan ngantuk lagi, Bu Eni. Masih ada lagi. Oke. Ini teman-teman silakan ke katalog yang tentang baju tidur. Nah, di baju tidur itu ada tulisan. Sebutkan nama negara yang ada di katalog Sweet Night. Nah, cepet-cepetan. Sebutkan nama negara yang ada di katalog sweetnight.id. Untuk 4 pemenang. Oke, langsung sudah dapat kita. Kasih tepuk tangan. Ya, yang pertama adalah Cevera, Kongki lagi dapat. Kak Hana sama Nathanael, luar biasa. Oh, sorry. Hawaii nggak ada. Maaf Kongki, dibatalkan. Lanjut ke Chan Liliana. Ya, jadi Vera, Hana, Nathanael sama Chan Liliana. Selamat Vera, untuk ke Hana, sorry Bud. Ya, Nathanael Surya Putra sama Chan Liliana. Oh ya. Oke, 4 pemenang itu. Itu masing-masing dapat 2 t-shirt size-nya acak dari sweetnight.id. Jadi teman-teman bisa beli di Tokopedia maupun Shopee-nya. Jadi lihat Instagram aja sweetnight.id. Itu bisa belanja baju-baju untuk tidur.
Ya, ini adalah hadiah yang terakhir. Silakan untuk Bu Fen mau membagikannya. Silakan. Sebentar. Iya. Lagi nyatet, sebentar. Nyatet di pemenang. Bentar. Nih. Ini untuk kuis selanjutnya. Kalian bisa buka di Happy Bus, di katalog Happy Bus. Ini dioper ke saya karena dia ownernya khawatir KKN ini. Halaman piro, Ji? Waduh, halaman nih, gak ngerti, Sak. Tarik dewek. Sudah? Nah, kalau sudah ketemu, sekarang dibuka videonya semua. Sekarang kita mau lihat wajah kalian kalau lagi makan itu es krim Oreo, Iris Coffee. Ini ya, sedikit promo ini. Saya sudah nyoba ini. Es krimnya oke, rasa manisnya juga pas. Nah, ini pemenang, ada 3 pemenang yang akan dipilih. Masing-masing dapat 1 paket 3 rasa ya, Bet ya. Betul ya, Bet? Iya. Ya. Ayo kita mulai. Wajah-wajah yang makan es krim. Kita minta Koweli jadi juri. Koweli pilih. Jadi juri sambil foto kita semua ya. Kita sambil foto bersama ya. Ya, oke. Jangan aku Kita minta semua buka videonya. Kita pasang mimik kita lagi makan es krim, nyam-nyam. Sambil kita foto bersama. Cain. Jangan aku dulu, aku tak nyiapnya. Bayang es krimnya dhisik. Ya, bayang es krimnya. Bu Lili Simon aja kita tunjuk jadi juri nih, cocok. Oh iya. Sudah siap mic-nya. Ayo Bu Lili bantuin biar rame ya caranya. Ayo Bu Lili. Kan sudah tidak transfer, sudah sudah selesai transfernya. Ayo teman-teman semua tolong dibuka videonya. Saya tak peragaan minum es krim. Cain. Model bocah. Ayo. Itu ada es krim ya, siap ya, bantuin ya. Unmute di unmute Bu Lili di unmute dulu lah. Modelnya loh. Mau melak lomba kok. Natanael. Ya ketok sapa-sapa cuma ketok Sain sampai Weli. Yang lain ini yang di halaman saya belakang ini halaman 3, 4 kok belum buka videonya. Ayo yuk kita foto bersama yuk. Soto gitu Pak Willy mangkok. Kok ya nemu mangkok toh sebelah. Ayo teman-teman, tolong dibuka videonya. Kita mau foto untuk kenang-kenangan juga. Happy. Oke, ya silakan dipilih pemenangnya. Karpu iki rek. Bu Sarah pakai melet-melet loh Bu Sarah. Ngompong makan es krim. Jadi Kongki kamu kok kayak ikan gitu modelmu. Orang ompong makan es krim. Silakan Bu Lili. Temen ya gue ya. Ketok cuma beberapa tok piye milih nih. Aku mau soda ketok. Halo. Ketok yang Gini segini kok besi lo, kok bisa ketok. Oh, iya. Abo. Wih Pak Ogi rek seto iku. Melok-melok Pak yo. Kilap ini gak ketok. Wah, parah ya. Silakan Bu Lili dipilih 3 pemenang. Gila Pak Pak Ogi. Pertama Ongki, kedua Ongki, ketiga Ongki. PNKB Pak, PNKB Pak wis.
Ayo siapa jurinya? Cak In atau dioper Kita, Cak In? Bu Lili. Cik Lili. Ayo Cik Lili. Iya Pak Ongki, dikirim Senin Selasa Rebo Pak Ongki. Yo. Di mute dulu, Bu Lili, di mute. Suaranya belum Unmute, kedengeran. nah. Ya. Anak sapa Ucul iki? Yang lainnya aku enggak ketok. Loh, kamu buka toh. Saya tadi perwakilannya Pak Lulu. Di screen, full screen Bu Lili. Full screen, berarti Sekarang videonya dimatikan semua, nanti Bu Lili bisa kelihatan. Wis tak matiin wis, Pak Ongki. Jadi kamu petak gallery view ada ya? Gallery view, petaan Gallery view di atas itu petaan. Yang atas sebelah kanan sedok ngiri titik, nengah titik. Ngawur. Nengah kiri bingung lah. Pita pinggir handphone sing suwe, mari kena restart. Baru ketok loh. Wow, ganteng ya. Oh, ini baru kelihatan. Oke, berarti kita mukanya ulang lagi ya. Ya. 1, 2, 3, ulang mukanya. Ayo. Tak sisiran sih. Seneng ya kita semua bisa tetap muka sama-sama, udah lama nggak ketemu. Bersyukur kita bisa ketemu semua di sini. Makan tapi bukan es krim itu. Silakan itu Bu Lili. Silakan Bu Lili, 3 orang pemenang. Nah, 1. Aduh. Ongki. Ya. Nanti tak bagi separuh. Nah itu ada yang makan kok bukan es krim ya? Makan apa itu? Itu es soncom. Dulangi Femikian, dulangi anaknya. Iya, siapa? Silakan. Itu siapa? Chan Liliana. Chan Liliana, oke. Terus apa lagi? Siapa lagi itu? Tambah cemban, Ongki. Belum Pak Ongki, lelangnya belum sekarang Pak Ongki, sabar Pak Ongki. Mau KKN kok. Tambah cemban. Ayo mimiknya. Apa lagi? Lili. Wah. Oh, iya. Ente nono seso dijawab. Ayo mimiknya dipasang lagi biar Cik Lili lebih cepat. Aduh, aku tak pindah layar deh, kurang. Guys, aku ya tak pindah omai. Kabeh sing melet Cik Lili. Ayo. Sampai ngecek, sampai ngiler kabeh lho Cik Lili. Lo suwe teko Indonesian Idol iki. Vivo 1904 siapa itu? Iku jenenge Ongki. Sama. Siapa? Vivo 1904 ya? Oke. Terus sama siapa satunya? Satunya lagi. Sama Lydia. Ya, Lydia. Nomban Ongki, nomban. Samban. Lydia ya. Oke, silakan 3 orang pemenang. Selamat. Silakan menuliskan nomor telepon. Wow. Lydia sama satu lagi. Ongki. Lydia sama Chan Lilia. Vivo 1904. Ya, Vivo 1904. Silakan tulis nomor telepon sama nama ya. Oke, kurang 1 Chan Lilian ya. Silakan ketik nomor telepon. Oke, sip. Nanti akan dikasih. Oke, sebelum ke lelang, ada undian banyak hari ini. Silakan Bu Ineke sebutkan 2 pemenang yang sudah diundi untuk memenangkan hadiah dari Zenio. Silakan. Terima Siapa kasih. nih? Kak. Terima kasih Kak Albert. Ya. Terima kasih buat para pembeli di Lapak Zenio hari ini. Laris ya. Tuhan memberkati. Yang pertama, ini ada 13 pembeli sih. 13 Wow. pembeli. Yang pertama tadi aku undi Yes. Dokter Iwan. Dokter Iwan. Yeay. Mana orangnya? Ada Dokter Iwan. Iki gak praktek melok basar iki. Sambil operasi sambil lihat pasar.
Beli rinso Dokter Iwan untuk cuci-cuci Terus yang alat kedua, prakteknya. C. Elizabeth. Wih, congrats. Makasih. Ya. Oke. Jadi ini bisa dicatat, mungkin tambahannya boleh untuk nomor telepon Dokter Iwan sama Elizabeth bisa ditulis. Silakan, nanti akan diserahkan untuk hadiahnya. Terima kasih Kak Ineke. Terima kasih. Semoga betul-betul kita bisa saling bahu-membahu dan untuk komunitas gereja kita yang semakin jaya. Luar biasa. Kita bisa memberkati banyak orang dan kita juga merasa terberkati. Banyak hal dari kita kumpul-kumpul di sini. Terima kasih. Acara ini nggak akan bisa sampai sekarang kalau nggak dipimpin sama satu pemimpin. Kita silahkan memberikan satu buah patah kata untuk Ibu Ketua kita yang bisa mengayomi dan membuat acara ini. Silakan berbicara. Wow. Salah ini ya. Saya yang diayomi ini ya kenyataannya ya. Ya teman-teman, gimana? Hanya satu yang saya mau satu kata. Wow, fantastik ya. Karena transaksi kita tembus di angka 507 untuk malam ini. Kalau di total dengan minggu lalu, berarti totalnya 875. Hanya dalam waktu 5 jam ya. Ya 5 jam yang efektif maksud saya ya. Ya teman-teman, puji Tuhan, saya mewakili panitia Google. Kami semua senang sekali melihat apa yang kami lihat dalam Zoom malam ini. Kami bersyukur, kita semua bersyukur pada Tuhan, karena Tuhan, makanya Basar ini ada. Ya, kita ucapkan terima kasih untuk semua yang terlibat di acara ini, yang telah ikut bergabung dan ikut meramaikan acara kita. Nanti tak jual kalian. Dapat order dia, saya tenang aja. Terima kasih juga buat pelapak. Kami ucapkan terima kasih buat para pelapak, di mana kalian telah memberkati kita dengan barang dagangan kalian. Kalian juga telah membuat kami terkesan dengan tadi itu testimoni mulai dari minggu lalu sampai sekarang. Kalian membuat kita semua terkesan dan terinspirasi dengan semangat, dan sukacita kalian. Ya kita tahu mungkin kalian pernah mengalami masa surut dan itu, tapi saya melihat kalian semangat, kalian tetap sukacita dalam segala keadaan. Ya kita sangat menghargai itu juga, dan kita juga terima kasih, kita menghargai kalian usaha kalian membuat flyer, membuat video yang bagus dan menarik. Juga kalian mematuhi, mau ikut pengarahan kita, mematuhi peraturan kita, dan terbukti pelapak sini itu pinter dan nurut kabeh, ya panitiane seneng. Kita juga ngucapin terima kasih untuk pembeli yang sudah memberkati pelapak kita. Juga terima kasih untuk partisipan lainnya yang telah meramaikan acara ini melalui kalian berpartisipasi semangat sekali dalam kuis dan juga dalam lelang. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk itu ya. Dan acara Basar ini merupakan suatu momen yang indah di mana kita bisa kumpul jadi satu di sini, kita bisa saling memberkati dan juga mendapat berkat. Demikian juga dengan acara bukel yang sebelumnya ya, yaitu ada acara HUT gereja kita yaitu GKI Pregolan Bunder, ada webinar dengan Pendeta Wahyu Pramudia, juga ada seminar UMKM, dan kita juga berharap acara sebelumnya itu juga memberkati kita semua. Dan di masa pandemi ini teman-teman, dengan keterbatasannya di mana kita tidak bisa bertemu secara fisik, Tuhan tetap selalu membuka jalan bagi kita. Dan di mana Tuhan bukakan jalan dengan teknologi sekarang, kita bisa tetap menjadi berkat buat sesama. Tuhan mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian. Tuhan membukakan kita dengan metode yang tadinya nggak terpikirkan ya, kita akan bikin Basar online ini gitu ya. Ternyata kita bisa melakukan ini.
dan kita menjadi sukacita dan terberkati di sini. Selama ini kan jalan Tuhan itu selalu nggak terpikirkan dengan kita ya. Ya di sini teman-teman, saya jadi berpikir bahwa benar ya, title kita, yaitu judul kita tidak pernah berjalan sendirian. Memang kita tidak pernah berjalan sendirian teman-teman, ya terbukti malam ini kita di sini satu, kita bergandeng tangan, kita sehati, dan kita bisa mendapatkan sukacita dan berkat bersama-sama. Ada satu ayat yang saya kira tepat ya Tuhan, ayat teman-teman, yaitu Ibrani 10 ayat 24, yaitu, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Dan malam ini saya percaya bahwa Tuhan telah menjamah kita semua dan kita bisa menjadi sukacita seperti ini. Teman-teman kita semua dalam keadaan kita kuat, kadang kita juga lemah. Mari teman-teman di saat kita kuat, kita menguatkan yang lemah. Dan juga di saat kita lemah, kalau kita butuh pertolongan, ayo kita cari Tuhan. Kita punya komunitas FCG, untuk yang belum punya, ayo segera berjoin. Kalian bisa pilih grup mana yang kalian suka, kalian boleh masuk. Kalian bisa curhat di sana, dan juga kalian juga bisa curhat melalui mungkin pendeta-pendeta kita, atau mungkin teman yang kalian merasa nyaman. Silakan ya teman-teman, jangan sendirian dalam keterpurukan. Kita semua siap saling bantu-bantu. Dan ada Tuhan yang selalu menolong dan memimpin kita. Tuhan pasti buka jalan buat kita. Dan juga malam ini, saya juga mau ngajak kalian semua untuk appreciate kepada panitia di sini. Juga dalam kepanitiaan, kita tidak berjalan sendirian. Seperti saya ini, saya merasa kemampuan saya biasa-biasa saja. Tapi saya dikelilingi oleh orang-orang yang luar biasa. Dan mereka banyak memberi support kepada saya. Dan tapi kita ingat sehebat-hebatnya kita nggak akan bisa berjalan sendirian. Kita masing-masing nggak akan mampu untuk bikin acara kayak gini. Nggak mampu kalau dewean ya. Kita membutuhkan Tuhan dan kita membutuhkan orang lain. Dari kelebihan kita masing-masing, kita bersatu, saling melengkapi, dan kita akan mendapatkan hasil yang baik dan banyak. Itu sudah terbukti pada saya sebagai panitia, teman-teman. Ya, dan juga mungkin kalian tidak tahu bahwa di belakang kita banyak sekali ya ini yang ya macam-macam teman-teman. Ada yang pandai dalam ide, pandai dalam teknis, pandai dalam saya cuma nunjuk-nunjuk aja. Dan juga yang lainnya ya. Pokoknya saya bagian yang enak nunjuk-nunjuk tok kata Pak Ketua itu. Dan juga di belakang kita ada yang kalian nggak tahu mungkin yang saat ini pada saat kita rame di Basar ini ada para admin. Admin yang lagi kerja tuh 7 orang. Mereka yang melayani pelapak-pelapak malam ini ya, kita juga appreciate pada mereka, karena kita lagi guyung-guyung, mereka sibuk orek-orek nerima laporan itu, harus teliti, harus cepat, diuber waktu untuk lapor pada Pak Sam. Nah, itu kita appreciate sama mereka, karena mereka tuh gampangan diajak untuk melayani. Saya ajak langsung enggak ada nolak. Oke, sekian dari saya. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih juga untuk Tuhan. Dan malam ini saya ajak teman-teman panitia, mari kita appreciate, kita ucapkan, kita say thank you pada semua partisipan di sini. Terima kasih juga untuk Pak Agus, terima kasih juga untuk Kohoke yang minggu lalu. Ya, saya lupa bicara itu. Ya, terima kasih. Ini betul-betul semuanya itu yang namanya terlibat, berkoordinasi, dan ini betul-betul menunjukkan dengan kita nggak bertemu di gereja itu belum nggak berarti kita itu nggak kuat. Tapi ketika kita ada Tuhan, kita menjadi komunitas yang terberkati di dalam Tuhan. Ya, amin. Silakan Jevon untuk panitia semuanya. Ya. Kasih kode 1, 2, 3 Wan. Panitia sudah buka videonya semua. Ya. Ayo, mukanya gede layar ben ketok kabeh orang-orang itu ya. Oh ya, termasuk yang penyumbang lelang. Terima kasih. Ya, banyak. ayo. Ada Kohoke ada ya malam ini ya. Pak Agus, Bu Yuyu, ayo.
Donatur terima kasih banyak. Iya, betul. Terselenggaranya acara ini. Ya, juga untuk yang berpartisipasi di lelang maupun semuanya. Kita say Hadiah thank you pada kuis. kalian. Iya, betul semuanya. Ya. Bahkan para pendoa-pendoa yang kita tidak tahu juga. Terima kasih. Oke teman-teman, mari kita sama-sama bilang say thank you ya. 1, 2, 3. Terima kasih ya Tuhan. Semuanya. Karena Terima ada kasih. kalian juga kita jadi sukses beneran ya. Terima kasih semua. Semoga kita cepat ketemu. Semoga pandemi ini cepat membaik. Saling kuat, saling terus berhubungan satu dengan yang lain. Ya. Makasih, Oh ya, jadi dengan berakhirnya. Badminton pakai Zoom nggak bisa ya, Bet? Kenapa? Main badminton pakai Zoom nggak bisa ya? Iso Pak Joko. Aku nampek lu sing terima. Ya teman-teman, dengan berakhirnya Basar ini berarti juga berakhirlah rangkaian acara di bulan keluarga kita tahun ini. Dan tahun ini panitia terlama di dalam bulan keluarga ya. Karena mulai dari September atau Oktober? September akhir lah kita sudah mulai terbentuk dan sampai sekarang sampai Desember ini. Lain dari biasanya. Jadi terima kasih semuanya untuk yang sudah mengikuti semua rangkaian acara bulan keluarga kita. Terima kasih. Makasih. Boleh kita panggil Ko Esra untuk menutup kita di dalam doa. Ya Bapak Ibu, Tuhan itu nyata ya. Kita nggak pernah berjalan sendiri melalui kehadiran saudara-saudara sekalian. Mukanya dibuka, Mbak Esra. Oh. Ya, videonya dibuka. Ya Tuhan itu baik. Ya saya bersyukur bahwa kita nggak jalan sendirian. Ya. Nggak kelihatan Mbak Esra. Oh nggak kelihatan. Mbak Esra. Sip. Masih kelihatan San Francisco tadi. Wah. Tuh, ketinggian ya. Sudah ya. Ketinggian kurang kamu. naik dikit. Kurang naik dikit. Turun. Ya, kurang dikit Pak Esra. Sampai aku melok nunduk. Ya apa toh? Aku ketok muka aku piye ki? Iya. Udah pelan-pelan aja. Yes. Belum naik Kurang turun. Aku kurang turun gini tah? Bukan ya. Sip. Ya sip gini. Oke. Ini ya. Ya wes lah. Enggak apa-apa lah ya. Ya wes, yang penting Oke, doanya. Bapak Ibu, ya kita bersyukur kita akhiri rangkaian bulan keluarga bahwa Tuhan itu senantiasa beserta kita ya. Dan teman-teman, Tuhan juga memberi pada kita untuk yang menjadi teman perjalanan kita. Ya, kita berdoa yuk. Tuhan, kami sekali lagi mengucap syukur bahwa Engkau sudah menyertai kami, Engkau menunjukkan, membuktikan bahwa kami tidak pernah berjalan sendiri, walaupun kondisi sulit pun, Engkau tetap beserta. Saudara-saudara seiman menguatkan kami bersyukur ya Tuhan untuk semua itu. Dari awal rangkaian bulan keluarga sampai pada akhirnya ini kami mengucap syukur karya Tuhan begitu luar biasa. Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang membukakan pintu bagi kami yang merasa tidak ada pintu. Engkau Tuhan yang menuntun bagi kami yang merasa bingung. Engkau Tuhan dan hanya Engkau Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mengakhiri rangkaian bulan keluarga dengan sebuah pengakuan bahwa Engkau adalah Tuhan yang Immanuel, Tuhan yang senantiasa beserta kami, yang membuat kami tidak pernah berjalan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Oke. Ya. Thank you panitia semuanya. Thank you. Pak Esra ada kelihatan Pak Esra. Thank you. Kita mohon maaf kalau ada perkataan atau tindakan kita yang salah atau nyakiti kalian, itu kita nggak sengaja, ya. Tutup ya. Oke, selamat malam semua. Tuhan memberkati. Like Christmas, everywhere you go, there's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well.
It's the sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that'll make them ring is the carol that you sing right within your heart. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. Sure, it's Christmas once more. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that'll talk and will go for a walk is the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. There's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well. It's the sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that'll make them ring is the carol that you sing right within your heart. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. Sure, it's Christmas once more.
It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that'll talk and will go for a walk is the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. There's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well. It's the sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that'll make them ring is the carol that you sing right within your heart. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. Sure, it's Christmas once more.